Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 Kimia Lingkungan yang beranggotakan saya Mas Roli Sada. Saya Muhammad Zian Sultan. Dan saya Mei Puspitasari. Kami akan menjelaskan materi terkait hujan asam. Apa sih hujan asam itu? Nah, secara sederhana, hujan asam adalah suatu kondisi di mana asam turun dalam bentuk hujan. Hal ini terjadi apabila asam di udara larut dalam butir-butir air di awan. Hujan asam adalah hujan yang bersifat asam daripada hujan biasa dengan memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, di mana hujan asam itu memiliki pH di bawah 5,6 dari pH normal yaitu 6. Nah, istilah keasaman sendiri berarti bertambahnya ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat atau asam nitrat. Selanjutnya, penyebab dari hujan asam. Yang pertama, disebabkan oleh polusi. Hujan asam disebabkan oleh polusi. Penyebab polusi atau polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang tinggal dalam atmosfer dan akhirnya bereaksi dengan kelembapan dalam udara. Nah, ketika polusi ini jatuh sebagai embun di tanah, inilah yang disebut dengan hujan asam. Pada dasarnya, hujan asam yang disebabkan oleh dua polutan udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang keduanya dihasilkan melalui pembakaran, baik itu pembakaran sampah, bahan bakar kendaraan maupun limbah pabrik kimia. Akan tetapi, sekitar 50% sulfur dioksida yang ada di atmosfer di dunia terjadi secara alami, misalnya dari letusan gunung berapi maupun dari kebakaran hutan secara alami. Next. Nah, kemudian ada penyebab yang kedua, yaitu hujan asam terbentuk melalui proses kimia di mana gas sulfur dioksida dan nitrogen mengendap pada logam serta mengering bersama debu atau partikel lainnya. Proses terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah salah satu indikator untuk melihat kondisi pencemaran udara. Di atmosfer terjadi reaksi air hujan dengan polutan SO2, SO3, NO2, dan HNO3 yang membuat butir-butir air hujan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang menjadikan pH air hujan kurang dari 5,6. Senyawa sulfat dan nitrat itu akan berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi melalui presipitasi dan deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi asam adalah bentuk pengendapan atau pelarutan jenis-jenis gas yang bersifat asam di atmosfer. Deposisi basah terjadi dengan perbentukan awan dan akhirnya turun sebagai hujan, salju, atau kabut yang mengandung asam. Sedangkan deposisi kering ditunjukkan dengan gas aerosol yang mengandung unsur asam seperti gas SO2, NO2, dan NH42SO4 dalam aerosol. Deposisi kering terjadi jika keadaan cuaca cerah dan berawan, sehingga butiran-butiran gas dan aerosol yang bersifat asam diterbangkan angin dan memungkinkan tertinggal di pepohonan, bangunan, bahkan terhirup ke pernapasan. Zat-zat pencemar udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dipancarkan ke dalam udara dari ketel-ketel atau boilers di pabrik-pabrik. Dan pembangkit tenaga listrik juga dari gas buang kendaraan bermotor. Zat-zat pengotor ini diubah menjadi asam belerang dan asam nitrat melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks hingga kembali jatuh ke bumi. Next. Next. Dampak hujan asam. Hujan asam memiliki dampak bagi lingkungan sekitar maupun makhluk hidup yang ada di muka bumi. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga pada lingkungan abiotik, antara lain satu, kesehatan manusia. Kesehatan manusia yang terdampak paling parah yaitu jantung dan mempengaruhi fungsi paru-paru. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang, termasuk faktor kesehatan seseorang terhadap pencemaran yang terjadi. Misalnya balita, orang berusia lanjut, orang dengan status gizi buruk,
relatif lebih rentan terhadap pencemaran udara dibandingkan dengan orang yang sehat. Selain itu, hujan asam juga dapat berdampak pada kesehatan jantung dan dapat mempengaruhi fungsi paru-paru lebih parah. Kedua, tumbuhan dan hutan. Rusaknya organ tumbuhan seperti rusaknya lapisan lilin pada daun, terhambatnya pertumbuhan akar, mudah terserang penyakit, sehingga dapat mengakibatkan forest dieback atau kerusakan dan kematian hutan. Yang ketiga, ekosistem akuatik. Hujan asam dapat menurunkan populasi ikan, tumbuhan akuatik, dan jasad renik, sebab hujan asam mempengaruhi kadar pH air karena kehidupan organisme akuatik sangat dipengaruhi oleh pH air. Yang selanjutnya ada dampak dari pertanian, yaitu di mana dampak dari hujan asam ini berpengaruh pada sektor pertanian, yaitu hasil padi dapat menurun sampai 30% karena hujan asam, disebabkan oleh besarnya laju pertumbuhan industri dan transport. Ada kemungkinan telah terjadi kenaikan kadar SO2 sampai pada kadar yang menyebabkan keracunan kronik dan penurunan hasil pertanian tanpa adanya gejala morfologik dan kasat mata pada tanaman. Dampak yang selanjutnya adalah material. Nah, hujan asam juga mempunyai dampak negatif terhadap berbagai jenis material. Kandungan asam pada hujan asam menyebabkan korosi dan logam, bangunan baru, keramik dan gelas, cat, kertas, bahan fotografi, tekstil, kulit, dan karet, membuat material mudah rusak akibat terpengaruh oleh oksida belerang, oksida nitrogen, dan zat pencemar udara lainnya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menanggulangi hujan asam yang terjadi. Usaha untuk mengendalikan deposisi asam adalah menggunakan bahan bakar yang mengandung sedikit zat pencemaran, menghindari terbentuknya zat pencemar saat terjadinya pembakaran, menangkap zat pencemar dari gas buangan, dan penghematan energi. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menggunakan bahan bakar dengan kandungan belerang yang rendah. Kandungan belerang dalam bahan bakar itu sangat bervariasi. Penggunaan gas asam akan mengurangi emisi zat pembentuk asam. Akan tetapi, kebocoran gas ini dapat menambah emisi metan. Usaha lain yaitu dengan menggunakan bahan bakar non-belerang atau bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, kita dapat menggunakan metanol, etanol, dan hidrogen. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengendalian pencemaran selama pembakaran. Terdapat beberapa teknologi untuk mengurangi emisi SO2 dan NOx pada waktu pembakaran telah dikembangkan. Salah satu teknologi ialah Lime Injection in Multiple Burners atau LIMB. Selain itu, bisa juga dengan penggunaan scrubbers. Alat ini mampu mengurangi emisi sulfur oksida hingga 80 hingga 95%. Kemudian, yang dapat dilakukan adalah dengan pengendalian setelah pembakaran, yaitu di mana zat pencemar juga dapat dikurangi dengan gas ilmiah hasil pembakaran. Teknologi yang sudah banyak dipakai adalah flue gas desulfurization atau FGD. Cara lain ialah dengan menggunakan amonia sebagai zat pengikatnya, sehingga limbah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pupuk. Kemudian, kita dapat mengaplikasikan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Hendaknya prinsip ini dijadikan landasan saat memproduksi suatu barang, di mana produk itu harus dapat digunakan kembali atau didaur ulang, sehingga jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan dapat dikurangi. Untuk mengurangi dampak buruk yang muncul dari hujan asam terhadap tanah ataupun danau, dapat dilakukan dengan menambahkan zat kapur ke dalam tanah atau ke dalam danau. Kemudian penambahan kapur ke dalam tanah maupun danau dapat menetralkan sifat asam. Dan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Keberhasilan program reboisasi dan rehabilitasi lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.